Pada hari Minggu pagi, sewaktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke makam dan melihat batu penutupnya sudah digeser dari makam. Ia berlari mencari Simon Petrus dan murid lainnya yang dikasihi Yesus. Tuhan sudah diambil dari kuburnya. Aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Lalu Petrus dan murid lain itu pergi ke makam. Kedua orang itu berlari, tapi murid lain itu berlari lebih cepat dari Petrus dan tiba lebih dulu di makam. Dia menengok ke dalam dan melihat kain kafan ada di situ, tetapi dia tidak masuk. Simon Petrus menyusul di belakangnya dan langsung masuk ke dalam makam. Ia melihat kain kafan terletak di situ, juga kain yang menutupi kepala Yesus. Kain itu tidak di dekat kain kafan, tetapi tergulung, terpisah. Lalu murid Yesus yang lain yang tiba lebih dulu ikut masuk. Ia melihat dan percaya. Mereka masih tidak mengerti yang tertulis dalam Alkitab bahwa ia harus bangkit dari mati. Lalu kedua murid itu pulang. Maria Magdalena menangis di luar makam. Sementara menangis, ia berjalan mendekat dan menengok ke dalam makam. Ia melihat dua malaikat di sana, berpakaian putih, duduk di bekas tempat jenazah Yesus. Satu di bagian kepala, satu di bagian kaki. "Ibu, mengapa engkau menangis?" mereka bertanya. Mereka mengambil jenazah Tuhanku. Aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Ia menengok ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus. Mengapa engkau menangis? Engkau sedang mencari siapa? Ia mengira itu tukang kebun. Jadi ia berkata, Jika engkau memindahkannya, di mana engkau meletakkannya, aku akan mengambilnya. Maria menoleh padanya dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni. artinya guru. Jangan pegang aku, karena aku belum naik kepada Bapa. Temuilah saudara-saudaraku dan beritahukan bahwa aku akan naik pada Bapakku dan Bapa mereka, Allahku dan Allah mereka. Maka Maria Magdalena memberitahukan para murid bahwa ia sudah melihat Tuhan dan memberitahukan apa yang Tuhan katakan. Pada hari Minggu itu juga, ketika sudah malam, para murid berkumpul di sebuah rumah yang terkunci karena mereka takut pada para penguasa Yahudi. Lalu Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertaimu. Sesudah berkata begitu, ia menunjukkan tangan dan lambungnya. Murid-murid gembira sekali saat melihat Tuhan datang. Yesus berkata lagi pada mereka, Damai menyertai kalian. Seperti Bapa mengutusku, aku pun mengutus kalian. Lalu ia meniupkan nafas. Terimalah Roh Kudus. Jika kalian mengampuni dosa orang, Allah mengampuninya. Jika kalian tidak mengampuninya, Allah tidak mengampuninya. Kita tahu bahwa hari ini hari kebangkitan. Yesus adalah pemenang. Pemenang di atas semua. Dan dia mau bawa kita ke dalam kemenangannya. Kadang-kadang ada orang yang juara,
Orang yang pemenang, orang yang menangkan sesuatu, tapi dia jauh dari orang biasa. Dia jaga jarak dengan orang biasa. Yesus tidak seperti itu. Yesus adalah pemenang yang ada bersama siapa saja yang mau dekat dengan dia. Siapa yang rasa tertolak, tersingkir, terlewat, tenggelam dalam masalah hidup dan dosa, Yesus mau bersama. Dia sahabat, dan ini temanya yang belum pernah hari Paskah kita lihat tema ini. Karena fokus mau dengan satu orang yang kita lihat dalam film ini, Maria Magdalena. Dan Yesus bangkit, dan hubungan dengan dia ada sekarang sebagai sahabat. Sahabat sejati. Nah, sahabat di dunia ini, sahabat selalu ada batas. Mungkin saudara pikir, oh Jim, saya punya sahabat, ada beberapa. Satu yang sangat dekat. Oke, mungkin. Tapi di dunia ini, sahabat diukur, dinilai dari 3 hal. Saya usul, coba menilai sahabat-sahabat dalam hidupmu, apakah mereka berikan 3 hal ini? Yang pertama, waktu. Seorang sahabat beri waktu, dan di dunia terbatas waktu. Kedua, sahabat beri perhatian. Tapi di dunia perhatian bisa terbatas. Dan sahabat memberi komitmen. Pasti saudara rasa orang yang sahabat dengan saya, dia komit. Tapi komitmen juga di dunia ini terbatas. Waktu, perhatian, komitmen. Tapi dengan Tuhan Yesus, dia jadi sahabat yang tidak terbatas. Waktunya tidak terbatas, perhatian tidak terbatas, komitmen tidak terbatas. Waktunya, dia selalu ada bersamamu. Di mana saudara mau pergi, Yesus ingin ikut di situ. Waktunya tidak akan berkurang. Perhatian. Walaupun mungkin saudara memilih salah dan tidak mendukung iman dengan Yesus, tidak buat sesuatu yang saudara tahu ini tidak memuliakan Tuhan, tapi perhatian Yesus tetap ada di situ. Dan komitmen. Karena dia datang ke dunia ini khusus untuk mati dan bangkit bagi saudara saya. Komitmen paling tinggi sampai mati. Jadi tidak ada teman, tidak ada sobat di dunia ini yang bisa memenuhi waktu, perhatian, dan komitmen seperti Tuhan Yesus. Dan ini yang kita mau lihat. Karena Yesus datang, mati dan bangkit supaya setiap orang, apapun terjadi dalam hidupnya, berapapun pilihan salah dalam hidupnya, dapat tetap diterima oleh Yesus. Bisa ketemu dengan Yesus seperti Maria Magdalena ini. Dan Yesus menyentuh hidup Maria Magdalena. Kita mau mendalami hal ini dengan tujuannya membawa diri ke dalam kehidupan Maria, merasakan betapa penting ketemu Yesus pada hari kebangkitan. Sebetulnya saya bermaksud mau baca teks lagi, tapi sebetulnya kita lihat, karena film yang kita baru saksikan ini dari Injil Yohanes, persis ayat-ayat Yohanes. Yang hari ini kita mau fokus ayat 1 sampai 18 di pasal 20. Kita sudah lihat, mungkin saya tidak ulang bacaan ayat. Tapi kita mau mengerti siapa Maria ini. Baru akan lebih mengerti respons dia pada hari dilihat kubur kosong. Maria Magdalena, pertama kita ketemu dia di Lukas pasal 8 ayat 2.
Dia perempuan yang dilepaskan oleh Yesus dari kuasa gelap. Nah, mungkin di sini ada orang yang pernah dikejar roh jahat dan ada orang berdoa dan saudara dilepaskan. Saya tidak tahu di sini ada yang dilepaskan seperti Maria Magdalena. Karena dia dikuasai 7 roh jahat. Bukan 1, bukan 2, 7. Banyak. Dan Yesus melepaskan dia dari kuasa gelap yang begitu mengikat hidup dia, sangat mempengaruhi dia. Dia dianggap sebagai perempuan, bisa bilang perempuan najis, haram. Tidak bisa kawin dengan perempuan itu. Pasti dia dilarang masuk bait Allah. Mungkin bisa bilang dia putus harapan, hopeless. Saya tidak tahu hari ini, mungkin datang ke gereja, ikut ibadah ini dan dalam hidupmu saudara rasa putus harapan. Mungkin dalam perjalanan di sini, tiba-tiba di tengah jalan ada roh yang bicara kepada hatimu, balik, dan jangan pergi ke gereja, balik ke rumah. Karena rasa hopeless, tanpa harapan. Iblis mau saudara rasa harapan sudah dicuri. Besok tidak akan lebih baik. Suara itu tidak datang dari Tuhan. Yesus bangkit supaya kita tahu besok akan lebih baik. Apapun terjadi, kalau ada suara yang bilang besok tidak akan lebih baik, itu artinya dari neraka. Itu dari iblis. Dan Yesus bangkit supaya kita tidak ikut suara itu. Tapi Maria dalam kondisi yang sangat hopeless, tidak ada harapan. Dalam 1 tahun terakhir ini, kita sudah belajar beberapa kali bahwa hal-hal yang mungkin masih belum beres dalam hidup kita, dosa yang tidak dihadapin dan tidak minta Yesus beresin, tapi karena aktif, sibuk-sibuk dengan formalitas agama, gereja kita bisa sembunyikan masalah hidup, orang tidak lihat. Bisa pakai datang ke gereja dengan masker, dengan bukan masker seperti ini, tapi topeng yang senyum-senyum. Dan orang tanya, bagaimana hidupmu? Oh, baik-baik saja. Tapi sebetulnya ada pergumulan yang berat dan besar dalam hidupnya. Pergumulan dengan dosa. Dan itu bisa disembunyikan, tapi dalam tahun ini banyak yang muncul. Tidak bisa disembunyikan lagi. Jangan pikir Maria Magdalena, dia lain. Saya tidak seperti dia. Roh jahat banyak kuasai dia. Mungkin ada roh jahat yang masih pengaruhi saudara dan saya juga. Kita tidak pakai istilah roh jahat, tapi bisa bilang pengaruh dari mana itu. Roh yang prioritaskan kenyamanan, harus selalu nyaman. Yesus tidak cari kenyamanan. Kalau kita mau seperti Yesus, roh kenyamanan bisa dianggap sesuatu yang bukan dari Tuhan. Atau roh yang dalam 1 tahun ini dengan banyak pekerjaan hilang, roh yang nafsu uang. Kita perlu uang untuk kehidupan sehari-hari. Tapi nafsu uang yang harus dapat uang dengan cara apapun, itu roh yang bisa ikat. Atau bisa nafsu makan. Bisa jadi sesuatu yang mengikat. Roh judi. Judi berkembang dalam pandemi COVID. Orang cari uang dengan cara yang cepat. Atau minum, roh minum atau roh porno yang meningkat juga. Roh HP yang kuasai hidupmu, semua diarahkan oleh HP.
roh yang ingin dipuji. Apa ujian? Semua orang mau dipuji, tapi kalau saudara hidup dari pujian orang lain, ini bisa jadi roh jahat yang mengarahkan hidupmu. Tanpa pujian tidak bisa survive. Ada sesuatu yang salah di situ. Roh yang memelihara luka batin, tidak mau mengampuni orang lain, masih kuasai. Atau roh yang tidak bisa mengendalikan lidah, yang mungkin penuh keracunan. Orang beracun, kita belajar kemarin. Atau roh kasihan diri, yang rasa saya tidak bisa maju, mungkin orang lain bisa, saya tidak kasihani saya. Semua ini bisa dianggap seperti Maria, roh yang mengikat, yang perlu dilepaskan. Paskah adalah waktu sangat indah untuk lepaskan semua, karena Yesus mati supaya semua ini tidak mengikat hidup ini lagi. Mau hidup dalam kemenangan. Terlalu sering mungkin kita berteman dengan roh-roh seperti ini. Sudah tahu cara hidup bersama-sama supaya tidak terlalu dikuasai, kita pikir. Tapi masih ada pengarahan dari roh-roh seperti itu. Tapi kalau saudara punya hati yang ingin, yang rasa saya tidak mau main-main, hal ini saya minta Tuhan lepaskan, saya pasti jadi seperti Maria Magdalena. Pasti. Dan Yesus beri perhatian kepada Maria. Dia tidak menghindar. Orang lain menghindar dari Maria, Yesus tidak. Dia masuk ke dalam hidup dia, karena dia datang untuk orang-orang seperti Maria. Karena Yesus punya kuasa untuk memberesing hidup dia dari semua masalah. Yang apa yang dia tidak bisa buat, Yesus bisa buat. Ini yang kita harus pegang pada hari Paskah. Apa yang kita tidak bisa buat, Yesus datang untuk membuat bagi kita. Sampai dia dilepaskan dan dia jadi pengikut Yesus. Lukas 8 itu ayat 3, dia jadi pengikut, langsung dilepaskan menjadi pengikut Yesus. Di mana-mana dia pergi didampingi. Ada yang pikir juga dia perempuan yang dijelasin dalam Lukas pasal 7 yang ada di rumah satu orang Farisi namanya Simon. Dia bikin pesta untuk Yesus dan ada perempuan datang, perempuan malam, dan datang, dan ada yang pikir ini Maria Magdalena juga, dan dia datang dan dia urapi kaki Yesus karena dia rasa pengampunan luar biasa. Orang yang diampuni banyak mengasihi Yesus dengan banyak. Diampuni sedikit, mengasihi sedikit. Diampuni banyak, mengasihi banyak. Itu sebabnya lebih banyak yang kita minta Yesus beresin dalam hidup ini, kasih kepada dia akan meningkat lebih besar. Karena kita tahu tanpa Yesus, tanpa campur tangan dia, celaka dalam hidup ini. Dan waktu Yesus disalibkan, siapa ada di situ? Maria Magdalena. Nah, problem dia seperti ini. Dia dilepaskan, dia ditolong, dia dapat jawaban satu-satunya dalam hidupnya. Dia dapat orang yang memberi perhatian kepada dia yang dia belum pernah dapat dari orang lain. Tapi sekarang orang itu tidak ada lagi. Jadi sumber pengharapan dia lenyap, tidak ada lagi. Coba bayangkan, coba bawa dirimu ke dalam posisi Maria. Semua yang dia harapkan, dia ikut tiap hari Yesus, sekarang Yesus mati. Dia dalam situasi yang sangat sulit, pengharapan tergoncang. Pernah saudara dalam posisi seperti itu? Mengikuti Yesus, tapi akhirnya
tidak mau ikut lagi. Atau pernah kenal orang yang begitu? Sudah berapi-api tapi akhir semua karena harapan tergoncang. Nah, ayat 14 yang kita lihat di film juga, waktu Maria lihat di dalam dan dia dengar dari malaikat bahwa Yesus tidak ada, dia mau keluar dan dia lihat orang di taman dan dia dengar suara Yesus. Ibu cari apa? Dia tidak tahu ini Yesus. Kenapa dia tidak tahu ini Yesus? Hanya di Alkitab kita tahu bahwa waktu dia dengar suara Yesus, tanya itu dan dia balik, dia ada menangis pada waktu itu, dan di waktu dia lihat Yesus dia tidak kenal siapa ini. Karena tangisan air mata mempengaruhi apa yang dia bisa melihat. Saudara tahu tangisan adalah sesuatu yang normal bagi manusia. Kita menangis waktu ada kehilangan sesuatu, betul? Menangis waktu juga ada keluarga atau orang dekat yang meninggal, kita menangis. Tangisan air mata itu untuk kita manusia. Tapi tangisan bisa mempengaruhi apa yang kita melihat. Jadi tangisan membuat mata Maria kabur melihat. Dia lihat dengan kabur, tidak lihat dengan jelas. Karena dia masih pikir kubur. Dia mau keluar dari kubur, tapi dia masih ingat, masih melihat ke belakang. Yesus ada di luar, sudah bangkit. Tapi dia masih terikat dengan hal-hal di belakang. Kubur, Yesus mati. Jadi waktu lihat Yesus pertama kali dia tidak sadar siapa ini. Karena masih dipengaruhi dengan tangisan, dengan duka orang mati. Kita selalu begitu. Kita lebih diarahkan dalam hidup ini oleh hal-hal yang terjadi kemarin. Jangan hidup hari ini karena sesuatu yang terjadi kemarin. Saudara hidup hari ini karena apa yang Yesus buat 2000 tahun yang lalu. Yang memberi harapan bahwa besok akan lebih baik. Hidup dengan mata tertuju ke depan. Tertuju kepada Yesus di depan, di mana dia pimpin. Jangan lihat ke belakang. Jadi Maria masih pikir kubur, masih tertarik ke belakang. Sampai ayat 16, Yesus katakan nama Maria. Dia hanya sebut nama Maria. Dan saat itu tiba-tiba Maria tahu ini Yesus. Waktu dia dengar Yesus sebut nama. Pada hari kebangkitan ini saudara, ini harinya kita semua perlu dengar Yesus sebut nama kita masing-masing. Karena waktu dia bangkit, dia lihat saudara ada dalam hati dia waktu dia ada di atas kayu salib. Dan waktu dia bangkit, mungkin kita juga di situ bersama Maria, dan dia sebut namamu bersama dengan nama Maria. Dia tahu namamu. Dia mati untuk saudara. Dia bangkit untuk saudara. Dan waktu dia sebut nama Maria, dia tahu langsung. Bagi orang yang hancur hidup, Yesus datang untuk sebut namanya. Dan Maria mau pegang dia, dan ayat 17 Yesus bilang, jangan tahan saya tidak bisa ditahan. Karena saya harus pergi ke rumah Bapa di surga. Tapi artinya, kita tidak bisa paksa Yesus ikut kemauan kita. Maria pasti, dia mau cium kaki Yesus mungkin. Dia mau rapi dia lagi, dia mau peluk, tidak tahu apa yang dia mau. Tapi Yesus tolak karena dia tidak datang untuk mengikuti kemauan manusia. Jangan memaksa Yesus ikut kemauanmu. Dan jangan marah Yesus karena, saya perlu ini, saya mau ini, tapi Yesus tidak buat, jadi saya tidak akan ikut. Kita tidak bisa paksa dia ikut kemauan kita. Dan Maria, ayat 18, dia pergi dan dia katakan kepada murid-murid lain, saya setelah melihat Yesus, saya melihat.
Dia tidak hanya melihat dengan mata jasmani, dia lihat dengan iman. Dia lihat dengan semuanya. Artinya, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ini membedakan iman Kristen daripada semua agama lain. Karena kita tidak imani, kita mengalami persekutuan dengan Yesus, persahabatan dengan Yesus. Maria dapat sahabat sejati di dalam Yesus. Dan itu yang rubah hidup dia. Itu yang dia lihat. Sahabatku tidak mati, dia sudah bangkit. Kita perlu itu. Mengerti sahabat ada bangkit dan kita melihat dia saat ini. Maria adalah tipe orang yang hancur hidup dan dia datang kepada Yesus. Yesus datang mengampuni dosa dia dan memulihkan gambar diri. Dan itu sebetulnya kita semua. Kita semua perlu, kita semua bisa mengalami seperti Maria Magdalena. Dia dapat sahabat sejati di dalam Yesus. Nah sekarang saya mau bicara terbuka mengenai aplikasi hari Paskah ini. Sahabat sejati bagi setiap kalangan. Saya mau mulai dengan anak muda. Anak muda baru semangat kemarin bikin konser, saya dengar sukses. Anak muda perlu sahabat sejati. Dan tidak semua orang teman-temanmu, orang yang membangun hidupmu. Ingat, sahabat diukur dari waktu, perhatian, dan komitmen. Saya bersaksi, saya jarang bersaksi sedikit latar belakang saya, tapi karena ini khusus untuk anak muda, tolong dengar ini. Sharing dari hati. Saya lahir besar dalam keluarga Kristen di Amerika. Bapak saya, mama saya aktif di gereja. Tiap kali gereja buka, saya duduk di bangku di depan. Tapi hanya karena saya duduk di bangku di gereja tidak berarti saya kenal Tuhan Yesus. Dan saya di dalam sekolah, masuk SMP, mulai SMA, mulai sahabat-sahabat pilihan salah. Oh, saya pikir ini orang-orang yang mendukung, saya mau diterima, semua anak muda mau diterima ya. Dan pertama mereka bilang, ayo kita semua main bola. Oke, saya suka lari jarak jauh dengan mereka, kami main bola. 1 tahun itu rasa puas. Oh wow, saya diterima oleh sahabat-sahabat lewat bola, sport, olahraga. Tapi sesudah 1 tahun tidak cukup. Dan mereka mulai tanya, hey, mari malam minggu kita pesta pora, kita minum mabuk. Oke, mau diterima, mau cari sahabat. Jadi minum. 1 tahun cukup. Rasa, oh ada keluarga, sahabat-sahabat, minum sama-sama. Tidak cukup lagi, harus lanjut dengan narkoba. Sampai rasa, oh ini orang paling dekat. Bisa pakai narkoba sama-sama. Sampai harus supply, harus bekali semua untuk mereka. Saya rasa tanggung jawab itu, jadi saya mulai buat itu. Sampai tahun terakhir di SMA. Ada satu pesta untuk semua kelas yang mau tamat. Kelas terakhir, angkatan terakhir, semua mau lulus. Sebelum lulus, 1 bulan sebelum lulus ada keluar di sungai dan mau mandi di sungai dan makan minum dan kami bikin pesta narkoba di situ. Dan saya yang tangani narkoba. Sampai ada satu yang overdosis dan dia dilarikan darurat ke rumah sakit dalam koma, tidak sadar akan meninggal. Dan kami lari. Saya lari, semua lari. Saya cari teman, sahabat-sahabat. Tapi 1 tinggalkan, 2 tinggalkan, 3 tinggalkan, sampai semua tinggalkan.
Adik-adik, anak muda dengerin. Pada waktu hidup bagus, semua enak, banyak sahabat. Tapi pada waktu susah, mereka tinggalkan, mereka lari. Dan akhirnya saya tinggal sendiri. Dan saya ingat harinya polisi datang, saya ditangkap, saya dikunci di sel. Dan tidak ada satu orang yang mendukung. Tuhan izinkan saya jatuh sedalam-dalamnya. Supaya saya tahu saya perlu Yesus. Bukan orang lain. Bisa tangkap ini? Anak muda dengar ini. Sahabat sejati tidak seperti itu. Oke, ibu-ibu. Kalangan ibu sekarang. Karena Maria fokus hari ini. Waktu Yesus disalibkan, saudara-saudara, siapa yang datang ke salib untuk mengikuti, mendukung Yesus? Perempuan. Perempuan semua. Ada Yohanes, tapi laki-laki semua sudah lari. Sudah bubar, takut. Hanya ibu-ibu yang ada sampai disalib. Why? Kenapa? Karena mereka rasa harga diri dibangkitkan oleh Yesus. Yesus yang beri perhatian. Pada waktu lain dengan orang lain mungkin mereka tidak dapat. Mamanya Maria, Yusuf tidak ada, nama tidak ada lagi. Artinya kelihatan dia sudah meninggal. Maria sendirian. Maria Magdalena ditolak oleh semua orang. Hanya Yesus yang beri perhatian. Semua mengikuti Yesus karena Yesus bangkitkan harga diri. Dia memberi harga kepada mereka. Dan statistik yang saya singgung hari Jumat, saya dengar minggu lalu di Indonesia mereka bilang 33% semua perempuan di Indonesia sudah mengalami kekerasan. Tapi saya rasa di Papua mungkin 2 kali lipat itu. Mungkin bisa sampai 80%. Ini sebabnya hari ini saya mau bicara kepada kalangan ibu-ibu, perempuan-perempuan muda dan tua. Dalam hidupmu, kalau ada penolakan, ada kekerasan, pelecehan, atau apapun yang terjadi, hargamu tidak diingat orang lain. Bisa tahu Yesus membangkitkan harga dirimu. Yesus terima dan dia membangkitkan semua ibu seperti Maria Magdalena. Dan hari kebangkitan ini, ibu-ibu, perempuan-perempuan semua bisa dapat harga diri baru. Perhatian baru. Luka batin bisa sembuh. Laki-laki. Dalam pandemi COVID ini banyak laki-laki kehilangan kerja. Mungkin tidak bisa dapat uang seperti dulu. Susah. Dan bagi laki-laki, harga diri laki-laki selalu jatuh bangun dari apa yang kita bisa hasilkan dengan tangan. Betul? Kalau kita tidak bisa hasilkan sesuatu, tidak ada kerja, rasa harga diri jatuh. Dan pada saat itu, banyak laki-laki beremosi karena tidak bisa kerja dan mereka pukul istri, pukul anak, buat hal-hal yang mereka kejut. Bagaimana? Itu dari mana? Bagaimana saya bisa buat seperti itu? Tidak mengerti. Dan ini harinya, hari kebangkitan. Semua laki-laki di sini. Katakan, Tuhan, saya perlu Engkau. Supaya saya berharga diri tidak jatuh bangun dari pekerjaan saya. Tapi saya tahu Engkau menghargai saya. Karena itu saya akan stabil. Tidak akan emosional. Rasis. Kita tahu rasis itu topik di seluruh dunia sekarang. Dan tidak akan habis. Karena hanya waktu kita akui Yesus mati untuk setiap manusia, itu memberi harga kepada setiap manusia. Jadi jangan kejut kalau ada problem rasis yang muncul dalam pandemi COVID dan akan terus. Dan kita perlu hari Paskah diingat terus menerus. Kalau ada tindakan rasis, ingat Yesus bangkit. Yesus mati dan bangkit untuk setiap orang. Itu jawaban.
Dan saya akhiri dengan keluarga. Keluarga muda, karena poker mulai dari orang-orang muda semua, single semua. Sekarang ada yang nikah, ada yang berkeluarga, ada anak-anak. Dan mungkin kalian bingung, bagaimana saya bisa jadi orang tua yang baik kepada anak-anak? Bagaimana saya bisa jadi suami yang baik? Bagaimana saya bisa jadi istri yang baik? Karena tidak ada teladan dari orang tua. Mungkin saudara tidak dapat teladan yang baik dari orang tua. Tapi ini hari Paskah. Ada harapan. Bisa belajar langsung dari Yesus. Dia sahabat sejati yang akan melebihi semua kekurangan dari keluarga. Dan saudara bisa jadi keluarga yang sehat, keluarga yang jadi teladan dan contoh bagi anak muda yang lain. Ini yang sangat diperlukan sekarang. Jadi sekarang kita mau renungkan ini, tim musik akan muncul di depan dan kami memakan perjamuan sementara Frans akan pimpin kita. Dan pikir 4 golongan ini, anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga-keluarga. Bagaimana hari Paskah, hari kebangkitan Yesus bisa membuka pintu untuk saya mengenal Yesus sebagai sahabat sejati yang masuk dalam hidup saya dengan setiap aspek hidupnya. Tidak dijaga jarak seperti agama, tapi dibuka pintu total kepada Yesus. Mari kita tunduk kepala, tutup mata, berdoa, tim musik tampil di depan. Tuhan, kami ingin supaya Paskah bukan hanya event atau acara yang kami ikuti hari ini. Kami sadar bahwa Engkau datangkan kami ke sini dengan tujuan mau jadi sahabat sejati dengan kami. Ampuni kami karena kami terlalu sering menjaga jarak, tidak buka pintu total kepadamu. Tapi hari ini Tuhan kami minta untuk kalangan anak muda, Tuhan masuk menjadi sahabat mereka yang sungguh-sungguh, di mana mereka tidak akan malu apa yang mereka buat di dunia ini, karena mereka tahu Engkau mendampingi mereka 24 jam setiap hari ada bersama mereka, dan mereka mau memuliakan nama-Mu dengan semua yang mereka buat, dengan semua yang mereka lihat, dengan semua tempat yang mereka kunjungi, mau memuliakan nama-Mu. Ibu-ibu yang luka batin, yang sudah dapat kekerasan dari tangan besi dari suami atau laki-laki yang lain, Tuhan pulihkan, sembuhkan, obat dari surga, minyak dari surga, tuangkan dan mengobati luka batin sampai Paskah kebangkitan Yesus, sama seperti Maria disembuhkan, dilepaskan, semua ibu-ibu dapat harapan baru. Tidak harus lihat ke belakang, tidak harus lihat kesakitan kemarin, tapi bisa lihat kemenangan ke depan. Semua laki-laki Tuhan, tolong mereka untuk tahu harga diri mereka ada di tengah-tengah Engkau. Bukan karena mereka bisa hasilkan sesuatu, tidak akan ada situasi yang pengaruhi harga diri mereka di dalam Engkau. Berikan hati kepada laki-laki untuk buat baik dengan pihak perempuan atau dengan pihak anak, harmonis di dalam keluarga. Keluarga muda, Tuhan bangkitkan mereka menjadi harapan masa depan tanah Papua. Paskah rubah semua. Karena 2000 tahun yang lalu Yesus Engkau bangkit dari kematian. Ini merubah sejarah dunia, ini merubah hidup kami. Sahabat sejati, terima kasih semua yang Kau buat bagi kami.